Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman pecinta sejarah. Kajian video kita kali ini adalah menguak fakta sejarah tentang pemilik dari dua makam yang menjadi pertanyaan dan fenomenal di kalangan masyarakat sekitaran lokasi makam. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, apabila video kami menarik bagi sahabat beriman pecinta sejarah, berikan dukungan dengan cara like dan subscribe channel kami. Apabila kajian kita bermanfaat, silahkan komentar dan bagikan video kami agar semua masyarakat Indonesia mengetahui sejarah. Lokasi dari makam ini bertempat di Desa Pulau Kenari, Kecamatan Tiro Trusep, Kabupaten Pidi, Aceh, Indonesia. Sahabat beriman pecinta sejarah, untuk kita sampai ke lokasi makam ini, kami harus melewati jalan yang dibilang cukup sulit, harus melewati jalan persawahan, karena terletak dari makam ini di pinggiran Bukit Kautisiain, hahaha maaf salah, yang benar Chow Tichem, dan kami juga harus melewati perkebunan coklat warga. Sekitaran beberapa tahun yang lalu, banyak fenomenal yang cukup religius sering terjadi di lokasi makam ini. Banyak masyarakat setempat mempercayai bahwa makam ini cukup keramah, dan ada juga masyarakat di sekitaran dan juga di luar Kecamatan Tiro Trusep melakukan nazar di lokasi makam ini, baik dengan cara salat sunat, membaca yasinan, berdoa, dan bahkan ada juga yang melakukan kenduri, baik dengan cara potong kambing atau dalam bahasa masyarakat sekitaran si kameng di lokasi makam ini. Saking cukup keramah makam ini sering dijadikan tempat sumpah bagi orang-orang yang ingkar terhadap perkara syariat. Apabila ingkar terhadap kebenaran sumpah tersebut secara langsung dalam waktu terdekat akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lokasi makam tersebut juga terdapat satu makam lagi yang sama keramahnya dengan makam ini. Namun, yang menjadi fenomenal di kalangan masyarakat setempat dan di luar Kecamatan Tiro Trusep tentang siapa sosok dari pemilik dua makam ini. Menurut pernyataan dari beberapa narasumber yang kami tanyakan, pemilik makam ini adalah Tengku Chow Tichem yang nama aslinya tidak ada masyarakat yang tahu. Tengku Chow Tichem adalah sosok wali Allah yang cukup zahid, dan juga beliau sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam komplek pemakaman Tengku Chow Tichem, juga terdapat satu makam wali Allah, yang sama karamahnya dengan beliau. Masyarakat setempat menyebutnya makam Tengku Chik Plandok. Beliau merupakan kerabat dekat dari Tengku Chik Chow Tichem. Tengku Chik Plandok merupakan sosok wali Allah, yang selalu bertakarub kepada Allah. Beliau juga dikenal dengan sosok yang zahid, yang mahabbahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karamahnya menurut masyarakat setempat, adalah sejarah batu nisannya, yang cukup besar, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang mampu mengangkat batu tersebut. Semasa hidup beliau pernah berkunjung ke satu daerah di Melaboh. Di pinggiran sungai Melaboh beliau melihat batu tersebut, dan berkata kepada muridnya, "Batu ini sangat bagus, cocok dijadikan sebagai batu nisan." Akhirnya ketika beliau wafat, dengan berkat karamahnya, batu tersebut dengan sendirinya berpindah ke makam beliau. Tentang sosok dari pemilik dari dua makam tersebut, masih terjadi perbincangan di antara masyarakat sekitar. Ada satu sumber yang mengatakan ini adalah makam Tengku Chik Chow Tichem dan sebelah selatan makam Tengku Chik Plandok. Sedangkan sumber yang lain mengatakan ini adalah makam Tengku Chik Plandok dan sebelah selatannya makam Tengku Chik Chow Tichem. Namun, dari dua sumber tersebut, yang lebih diyakini oleh masyarakat setempat, sebelah utara adalah makam Tengku Chik Chow Tichem, dan sebelah selatan adalah makam Tengku Chik Plandok. Wallahu a'lam bishawab.